Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Kali ini kita akan mereview komputer bekas. Ini beli online, baru datang kemarin. Komputer kecil ya, kalau kita bandingkan dengan CPU di bawah misalnya itu. Terlihat kecil, compact. Ini merek HP Elite Dash. Ini cuma sekitar 12 cm tebelnya. Jadi ini beli di bulan April 2020, ini di harga 2.600.000. Sudah lengkap PC-nya, dapat monitor. Ini monitor 19 in. Keyboardnya merek HP. Ini enak banget, empuk, cuma kotor aja ya, namanya sudah dipakai lama. Dapat mouse, ternyata HP juga ya. Ini benar-benar paket satu pabrikan, semua all HP. Coba kita nyalakan. Core i5 vPro. Jadi kalau kalian yang lagi nyari komputer PC yang dengan dana yang tidak besar, milih-milih yang second ya. Cuma ini kan second bagus ya. Meskipun dana segitu 2,6 juta itu, kalau untuk beli yang baru itu juga dapat ya. Cuma kan speknya pasti jauh di bawah Core i5. Lagian komputer-komputer sekarang itu sudah nggak support pakai Windows 7. Kalau kalian yang masih senang pakai Windows 7, ini sangat cocok sekali. Ini memang kompatibel dengan Windows 7 ya. Ini sangat cepat, lebih cepat dari laptop saya yang sudah pakai SSD dengan Core i5. Padahal ini hanya pakai hard disk biasa ya. Kita lihat speknya. Ya, ini Core i5 generasi keempat sih sebenarnya. CPU ini 3,4 ya, pantesan dia kencang. RAM-nya 4 GB saja. Sistemnya 64 bit ya. Rating Windows Experience-nya itu dapat 5,3 ini guys. Jadi lumayan bagus. Laptop kalian paling ratingnya biasanya di 3 kan, 3 sampai 4. Prosesornya paling tinggi, ini nilainya di 7,6. RAM-nya lumayan 5,15. Grafiknya 5,3. Harddisk 5,9. Lumayan. Gamingnya dapat 6, lumayan ya. Ya, ini salah satu fitur bawaan di Windows XP itu ada rating Windows Experience Index. Jadi ini skor totalnya itu 5,3. Ini kalau buat pekerjaan-pekerjaan misalnya ngetik-ngetik jelas jauh di atas cukup ya. Misalnya kebutuhan Office, Word, Excel, PowerPoint, atau misalnya Corel lah, kita buka Corel tapi yang ringan-ringan ya, karena ini kan grafik on board ya, kecuali kalau kita tambahkan eksternal grafik. Coba kita nanti kita buka itu apakah masih memungkinkan untuk kita tambah dengan graphic card. Tidak terlalu pelan, kecuali kalau untuk editing video belum nyoba, nggak ada aplikasinya juga. Coba kita buka browser. Oke ya, kita buka task manajernya. Task manajernya juga aman banget. Itu CPU nya 0%, seperti tidak dipakai aja ya, di bawah 10%. Disk management, harddisknya 500 GB yang saya partisi 2 aja untuk C dan D. Prosesornya itu generasi keempat memang terkenal yang handal ya, cepat. Daripada generasi ke-6, ke-7 itu lemot banget. Kecuali generasi ke-8 itu sudah mulai diperbaiki. Terus salah satu kelebihan ini komputer, suaranya itu senyap, seperti suara kalian, senyap, tidak terdengar. Lagian ini masih ada DVD readernya seperti bawaan laptop ya.
depan ada USB 3 nya 2, USB 2 nya 2. Jadi ini sudah mengadopsi USB 3, kecepatan transfernya up to 600 mega ya per secondnya, jadi sudah lumayan cepat. Coba kita bongkar, cuma sebelumnya kita shutdown dulu ya. Ciri khas komputer build up itu mudah banget cara bongkarnya. Dia itu sudah nggak perlu pakai obeng-obeng, pokoknya tinggal ini di tarik ini langsung terbuka ya. Cantik banget ininya, rapi karena memang sudah didesain dari pabrikannya. Rakitan sama build up memang sangat berbeda ya, terutama di kerapian. Kualitas pendinginnya juga bagus, sampai senyap tidak terdengar. Kualitas besinya juga bagus, ini kecil tapi agak berat ya, karena memang besinya besi bagus. Slot RAM-nya ada 4. Di sewaktu-waktu mau kita upgrade ini masih banyak sekali. Ini 4 GB satu keping aja. Ini PC Express-nya, flashnya ada 2. Berarti kalau mau kita tambahkan VGA eksternal ini bisa, cuma yang tidak terlalu besar ya. Ini di sini ruangnya masih kosong. Ini bisa ditambahkan, misalnya mau nambah hard disk, ini tempat hard disk di sini. Belakang masih ada slot PS2 untuk keyboard, mouse. Sebenarnya ini sudah nggak terpakai ya oleh yang sekarang ya. LAN port, USB ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ada 6 ya. Jadi di belakang ada 6 port USB. Yang depan ada 4. Port USB-nya banyak banget. Bahkan ini masih disertakan untuk LPT port, untuk biasanya printer dot matrix ya. Jadi ini dibuat untuk kasir, ini sangat cocok. Kasir biasanya aplikasi-aplikasi lama masih menggunakan LPT port. Ini sudah disediakan. Kalau kalian pakai CPU baru malah sudah kesulitan. Kalian harus beli adapter dari USB ke LPT port. VGA-nya pakai port VGA biasa. Ini tersini tertulis Windows 8. Jadi waktu CPU ini lahir, ini di generasi Windows 8 ya. Sebenarnya belum terlalu lama berarti ini ya. Windows 8 kan, terus 81, terus Windows 10 yang sekarang. Seperti ini kita nyalakan. Oke, ini muter. Nah, ini sudah ada speakernya juga di sini di dalam. Jadi sudah bisa bunyi juga ya, untuk musik-musik yang tidak terlalu keras ini sudah bisa bunyi. Jadi ini model mau berdiri bisa. Coba kita tutup ya. Jadi model seperti tadi, model tower berdiri bisa, atau model mau seperti ini juga bisa. Jadi CPU mini PC seperti ini sangat efektif untuk mengurangi ruangan. Kalau kebetulan ruang kerja kalian itu sangat minim, terbatas, jadi saya sarankan menggunakan CPU yang seperti ini. Wattnya tidak terlalu besar, terus tidak memakan ruangan yang banyak, lebih bandel jelas. Dia secara sistem kompatibel semua menggunakan satu pabrikan HP. Speknya juga spek atas ini ya, sebenarnya menengah ke atas ya, Core i5 ini ya. Meskipun second, cuma sangat direkomendasikan misalnya untuk kebutuhan kasir, komputer kasir atau komputer rumahan di rumah, misalnya untuk belajar anak. Demikian, bye bye.